Halo, dalam video ini kalian akan mempelajari salah satu fenomena dalam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga kita diberi kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari virus COVID-19 yang sedang marak di Indonesia ini. Untuk materi pembelajaran kali ini, Bapak tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, maka untuk itu Bapak akan melakukan pembelajaran secara tutorial lewat video media pembelajaran. Oke, materi ini bisa kita saksikan di media PowerPoint berikut ini. Gelombang bunyi, materi kelas 11. Klasifikasi gelombang bunyi. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber, adanya medium lambat, dan frekuensi yang berada antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz atau yang dinamakan dengan audiosonik. Klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang kedua, audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga adalah ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Ultrasonik. Manfaat dari ultrasonik itu adalah penggunaan sonar atau teknik pulsa gema. Yang kedua ada pengujian dengan ultrasonik aman karena tidak merusak material yang dilalui atau NDT. Binatang yang mampu mendengar dengan frekuensi tersebut adalah anjing, itu adalah 50 Hz, dan kelawar adalah 100.000 Hz. Aplikasi ultrasonik dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk menentukan kedalaman laut. Yang kedua adalah dalam bidang kedokteran atau USG. Yang ketiga adalah mengidentifikasi keretakan-keretakan pada titik sambungan las pada logam. Sumber bunyi dawai. Jika sepanjang dawai terbentuk gelombang, maka nada yang dihasilkan disebut nada dasar, di mana di sini nada dasar itu adalah setengah lambda. Maka lambda 0 sama dengan 2L. Dengan frekuensi dasarnya adalah V per lambda 0 itu sama dengan V per 2L. Jika sepanjang dawai terbentuk satu gelombang, maka nada yang dihasilkan disebut dengan nada atas satu, di mana nada atas satu untuk lambdanya adalah 1 lambda atau 1 gelombang, di mana L sama dengan lambda 1 dan lambda 1 sama dengan L. Maka frekuensi nada atas satunya adalah V per lambda 1 sama dengan V per L atau 2 kali V per 2L. Jika sepanjang dawai terbentuk 1,5 gelombang, maka nada yang dihasilkan disebut nada atas 2, di mana banyak gelombangnya adalah 1,5 gelombang. L sama dengan 3 per 2 lambda 2 atau lambda 2 sama dengan 2 per 3L. Dengan frekuensinya adalah 3V per 2 lambda. Maka dapat disimpulkan perbandingan frekuensi nada yang dihasilkan oleh sumber bunyi berupa dawai dengan frekuensi nada dasarnya merupakan perbandingan bilangan bulat. Maka dapat kita simpulkan untuk perbandingan frekuensi
nada dasar, frekuensi nada atas 1, frekuensi nada atas 2, dan seterusnya, itu adalah P per 2L berbanding 2P per 2L berbanding 3P per 2L, dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 3 berbanding 4, dan seterusnya. Efek Doppler. Efek Doppler yaitu adalah peristiwa terjadinya perubahan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar akan berubah jika terjadi gerakan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Dapat kita tulis persamaannya. Fv sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs, di mana Vp itulah frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar, Fs adalah frekuensi sumber bunyi, V cepat amat bunyi di udara, Vp kecepatan pendengar, dan Ps kecepatan sumber bunyi. Di sini kita perhatikan, jika sumber mendekati pendengar, maka kecepatan sumber bernilai negatif. Dan jika pendengar mendekati sumber, maka kecepatan pendengar akan bernilai positif. Dan sebaliknya, jika sumber menjauhi pendengar, maka sumber akan bernilai positif, dan pendengar menjauhi sumber, maka kecepatan pendengar akan bernilai negatif. Pernahkah kalian mengalami situasi berikut? Tentu saja bukan. Lalu, apa kaitannya ilustrasi tersebut dengan efek Doppler? Saat mobil ambulans dalam keadaan diam, maka kamu akan mendengar suara sirine yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirine mobil tersebut mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk suatu muka gelombang. Saat mobil ambulans bergerak, terlihat bahwa pancaran gelombang bunyi pada bagian depan mobil saling berdempetan, sedangkan pada bagian belakang mobil saling menyebar. Jika mobil ambulan tersebut bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri lalu melewatinya, maka seperti inilah pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut. Di mana pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek, serta frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar semakin kencang seiring dengan mendekatnya mobil ambulans. Sedangkan saat mobil ambulans bergerak melewati orang tersebut, pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut memiliki panjang gelombang yang besar, sehingga frekuensi bunyinya semakin kecil. Maka suara yang didengar juga semakin kecil seiring dengan menjauhnya mobil ambulans tersebut. Jadi, itulah yang disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler merupakan perubahan pada frekuensi bunyi yang disebabkan oleh gerakan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Efek Doppler pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Austria bernama Christian Doppler, di mana hasil pemikiran beliau mengenai efek Doppler lalu dituliskan dalam teori matematis, yaitu dalam teori matematis tersebut, tanda positif dan negatif yang tertera dipakai dalam kondisi tertentu. Saat pendengar bergerak menuju sumber bunyi, gunakan tanda positif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat sumber bunyi bergerak mendekati pendengar, gunakan tanda negatif pada kecepatan sumber bunyi sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi,
Gunakan tanda negatif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya penurunan frekuensi. Saat sumber bunyi menjauhi pendengar, gunakan tanda positif pada kecepatan sumber bunyi, tanda adanya penurunan frekuensi. Demikianlah pembahasan kita mengenai salah satu fenomena fisika. Taraf intensitas dan taraf intensitas bunyi. Intensitas bunyi di mana I sama dengan V per A atau V per 4VR kuadrat. Di mana I adalah intensitas bunyi, V daya sumber, A luas permukaan yang ditembus gelombang, dan R adalah jarak tempat dari sumber bunyi. Taraf intensitas bunyi merupakan perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengar I0. Maka TI sama dengan 10 log I per log I0. Di mana TI adalah taraf intensitas bunyi, I adalah intensitas bunyinya, dan I0 adalah intensitas ambang pendengar. Contoh, sebuah mobil patroli bergerak dengan kelajuan 72 km per jam sambil membunyikan sirine yang mempunyai frekuensi 800 Hz. Tentukan berapa frekuensi sirine yang diterima oleh seorang yang diam di pinggir jalan pada saat mobil tersebut bergerak mendekatinya. Apabila diketahui cepat lambat gelombang bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka diketahui Vs-nya adalah 72 km per jam, jadikan meter per sekon sama dengan 20 meter per sekon. Fs-nya kecepatan frekuensi sumber adalah 800 Hz, kecepatan pendengar 0 karena dia berada di pinggir jalan dan diam, dan kecepatan lambat bunyi udara adalah 340 meter per sekon. Maka di sini yang ditanyakan adalah frekuensi pendengar. Maka diketahui Fv sama dengan P plus minus PP per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Maka dapat kita masukkan nilainya dan hasilnya adalah 850 Hz. Contoh yang kedua, untuk taraf intensitas bunyi. Suatu sumber bunyi dengan daya 12,56 watt memancarkan gelombang bunyi berupa gelombang sferis. Intensitas ambang pendengar 10 minus 12. Taraf intensitas bunyi pada jarak 100 meter dari sumber bunyi adalah, diketahui V-nya 12,56 watt, I0-nya adalah 10 min 12 watt, dan R-nya adalah 100 meter. Maka TI-nya adalah 10 log I per log I0. Maka dapat kita simpulkan di sini untuk intensitas bunyinya adalah 10 min 4 watt per meter kuadrat. Maka TI-nya adalah 10 log 10 min 4 per 10 min 12. Maka dapat dihasilkan adalah 80 dB atau 80 desibel. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja untuk materi gelombang bunyi kita pada hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sekian untuk materi kita tentang gelombang bunyi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa gelombang bunyi sering kita saksikan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita berbicara, pada saat kita mendengar, dan sebagainya. Nah, pemanfaatan dari gelombang bunyi itu juga banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu adalah untuk mengukur kedalaman laut. Nah, untuk saran Bapak untuk anak-anakku sekalian, seringlah anak-anakku sekalian untuk menjaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan, sering berolahraga.
Sekian dan terima kasih.